Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan kemudahan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita ke materi atau memulai pelajaran, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap semuanya ya? Oke, untuk itu silahkan ketua kelas silahkan memimpin doanya. Doa sebelum belajar, silahkan dipimpin, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai ya. Kemudian sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Hadir semua? Oh, alhamdulillah. Berarti nihil ya. Nihil. Oke. Nah, silakan bukunya dibuka. Oh, sudah dibuka. Silakan buka pada halaman 36. Kita akan membahas apa hari ini, sudah tahu? Benar, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Namun sebelum kita membahas ke materi peradaban Islam di Andalusia, terkait materi minggu lalu kita sudah membahas apa, anak-anak? Betul sekali, peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi minggu lalu? Oke, sudah paham semua berarti ya terkait materi minggu lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali. Jadi, karena tidak ada yang bertanya, Ibu yang gantian bertanya ya, Ibu yang tanya sama kalian. Oke, silakan Mbak Erna jelaskan bagaimana peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Oke, bagus sekali Mbak Erna. Bagaimana dengan Mbak Vika? Benar sekali, oke. Sudah paham semua berarti ya? Kemudian silakan Mas Aji ulangi apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vika dan Mbak Erna tadi. Silakan Mas Aji. Alhamdulillah, paham semua berarti ya. Baiklah, kalau begitu Ibu akan melanjutkan ke materi kita pada hari ini, yaitu peradaban Islam di Andalusia. Ibu akan menjelaskan secara singkat, karena pada nanti di akhir pelajaran kalian yang akan membahas dengan teman kalian melalui diskusi. Nah, langsung saja ya. Oh, Andalusia. Andalusia itu di mana? Andalusia itu berada di Eropa, yang sekarang biasa kita menyebutnya sebagai Spanyol. Nah, pada zaman dahulu itu Spanyol itu disebutnya sebagai Andalusia. Nah, pada zaman dahulu Islam di Andalusia itu berkembang sangat pesat. Bagaimana Islam masuk ke Andalusia? Kapan? Nah, akan kita bahas hari ini. Jadi pertama kali Islam masuk ke Andalusia itu pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara, yang mana terdapat beberapa periode dalam perjalanan Islam di Andalusia ini. Periode yang pertama yaitu terjadi pada tahun 711 sampai dengan 755 Masehi, yang dimana pada masa ini Andalusia masih berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah. Sudah kita bahas pada waktu sebelumnya ya. Nah, iya, yang diangkat oleh Bani Umayyah dan berpusat di Damaskus. Nah, pada periode ini juga Islam masih belum mencapai stabilitas politik di Andalusia. Begitu. Namun pada periode kedua yaitu 755 sampai dengan 912 Masehi, umat Islam di Andalusia sudah mulai memperoleh kemajuan-kemajuan termasuk di bidang politik serta di bidang peradabannya. Begitu ya.
Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dari kalian? Oke, alhamdulillah paham semua berarti ya. Nah, jadi Ibu lanjut ya, pada periode yang ketiga itu terjadi pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi, yang dimana pada periode ini umat Islam di Andalusia sudah mencapai puncak kejayaannya dan menyaingi kejayaan daulah-daulah sebelumnya seperti Daulah Abbasiyah dan Baghdad. Nah, kemudian perkembangan yang keempat yaitu terjadi pada tahun 1013 hingga 1086 Masehi, yang dimana pada periode ini Andalusia itu mulai terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja golongan. Jika pada periode ketiga pada tahun 912 hingga 1013 Masehi Islam sudah mulai mencapai kejayaan, nah pada tahun keempat ini justru Islam di Andalusia ini sudah mulai muncul pertikaian, peperangan, bahkan perang saudara. Lah, kenapa kok bisa terjadi perang saudara? Kenapa kok bisa terjadi pertikaian? Kenapa kok bisa terjadi penyerangan? Hal ini itu terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan. Nah, jadi di antara beberapa orang yang memperebutkan kekuasaan itu, mereka meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada raja-raja Kristen. Raja-raja Kristen yang ada di sana begitu. Jadi, raja-raja Kristen ini memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi untuk mereka melakukan penyerangan kepada umat Islam di Andalusia. Begitu. Namun, selanjutnya pada tahun 1086 hingga 1248, Islam masih dapat bertahan dengan satu kekuatan. Apa itu kekuatannya? Kekuatan yang dapat membuat Islam bertahan di Andalusia yaitu dengan bantuan dua dinasti, yaitu dinasti Murabbitun dan dinasti Muwahhidun, yang dimana dengan bantuan atau kekuatan dua dinasti ini mereka dapat bertahan dan kekeh. Kalau kita bahasa gaul yang sekarang, kekeh gitu. Umat Islam masih kekeh untuk mempertahankan posisinya di Andalusia. Nah, namun karena tadi pada periode keempat yaitu tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi itu terjadi perebutan kekuasaan. Nah, pada periode ke-6 ini justru terjadi penyerahan. Islam menyerah gitu. Sudah tidak lagi menduduki kekuasaan di Andalusia. Hal ini terjadi karena tadi pada periode keempat tadi adanya peperangan, penyerangan begitu. Nah, pada periode ke-6 ini benar-benar terjadi puncaknya penyerangan dari raja-raja Kristen kepada umat Islam di Andalusia. Jadilah Islam runtuh. Kejayaan Islam itu di Andalusia runtuh pada tahun 1492 Masehi. Begitu kira-kira. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Berarti paham ya? Oke, Ibu ulangi ya. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi pada intinya itu Islam di Andalusia itu masuk pada tahun 711 Masehi. Nah, melalui jalur mana? Melalui jalur Afrika Utara. Nah, pada perkembangan Islam di Andalusia ini terdapat berapa periode? Terdapat 6 periode. Yang pertama yaitu periode 711 sampai dengan 755 Masehi, yang dimana pada periode pertama ini Islam masih berada di bawah pimpinan para wali bentukan dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kemudian periode yang kedua itu terjadi pada tahun berapa? Periode yang kedua ini terjadi pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi, yang dimana pada periode ini Islam di Andalusia sudah mulai memperoleh kemajuan di bidang politik maupun peradaban. Nah, kemudian yang
Periode ketiga itu terjadi pada tahun 912 hingga 1013 Masehi, yang dimana pada periode ketiga ini adalah puncaknya kejayaan Islam di Andalusia. Begitu ya. Jadi puncaknya kejayaan Islam di Andalusia ini berada pada periode ketiga, yaitu tahun berapa? 912 sampai dengan 1013 Masehi. Nah, kemudian mulai munculnya masalah itu terjadi pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi, yaitu berada di periode 4. Ini adalah mulai munculnya pertikaian begitu. Mulai terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini terjadi karena umat muslim sendiri. Ada beberapa orang umat muslim yang ingin memperebutkan kekuasaan begitu. Jadi di antara mereka itu meminta bantuan kepada siapa? Kepada raja-raja Kristen. Nah, yang mana oleh raja-raja Kristen, kondisi yang seperti ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang umat Islam. Sehingga terjadilah penyerangan. Namun Islam itu masih bertahan. Islam bertahan dengan satu kekuatan. Nah, satu kekuatan Islam bertahan karena apa? Bertahan dengan apa? Bertahan dengan dua dinasti. Dua dinasti itu apa aja? Dua dinasti itu yaitu dinasti Murabbitun dan dinasti Muwahhidun. Nah, pertahanan Islam ini terjadi pada periode keberapa? Periode kelima, tepatnya yaitu 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Islam masih mampu bertahan, masih kokoh gitu. Namun karena penyerangan terus terjadi, pertikaian, perang saudara terjadi, begitu akhirnya Islam menyerah. Islam menyerah pada tahun 1492 Masehi. Begitu. Jadi intinya Islam menyerah karena konflik Kristen antara raja Kristen, perang saudara, perebutan kekuasaan. Begitu ya. Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah, oke. Kalau sudah jelas, silahkan sekarang kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 3 membahas mengenai proses masuknya Islam ke Andalusia. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 membahas mengenai proses runtuhnya Islam di Andalusia atau proses kemunduran Islam di Andalusia. Begitu ya. Baiklah, selain itu silahkan kalian buka bukunya pada halaman 39 sebagai tugas rumah untuk kemudian dikumpulkan minggu depan. Sembari ibu menunggu diskusi kalian, ibu akan mengecek hasil tugas kalian minggu lalu ya. Oke, waktu diskusi yaitu 30 menit dari sekarang. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Oke, sudah selesai ya, 30 menit ya. Silahkan kelompok 3 untuk maju menjelaskan terkait apa yang sudah kalian diskusikan. Salah satu saja perwakilan. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali kelompok 3. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, oke, selesai ya kelompok 3. Kemudian perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Siapa wakilnya yang ingin maju presentasi? Kelompok 2 tadi membahas apa? Proses runtuhnya Islam di Andalusia. Oke, silakan Mas. Oh, Mbak, silakan Mbak, maju Mbak. Benar sekali. Jadi proses runtuhnya Andalusia itu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Fitri tadi ya. Oke.
Kalau begitu, Ibu kira kalian sudah memahami semua materi pada hari ini. Untuk itu, Ibu cukupkan materi pada hari ini. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, senantiasa diberikan kesuksesan, kemudahan, dan umur yang panjang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.